Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, yaitu Al-Qur'an dari Rabbmu. Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di hatimu. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Yunus ayat 57. Bersabda Rasulullah SAW, bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepadamu pada hari kiamat dengan membawa syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Beliau juga bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia yang masih kita rasakan pada saat ini. Nikmat Allah yang paling besar kepada kita itu adalah keimanan dan diturunkannya syariat Islam ini kepada kita. Kita yakin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan keimanan kita selalu bertaubat kepada Allah. Dengan taubat kita Allah tutupi aib dan dosa kita. Allah jadikan orang hormat kepada kita, segan kepada kita, mematuhi kita. Jujur kita katakan, bukan karena ilmu pengetahuan kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena pangkat dan kedudukan kita, bukan karena harta kita. Allah jadikan orang hormat kepada kita karena Allah tutup aib dan dosa kita. Tidak sedikit orang yang mempunyai harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang hebat, akhirnya dia dihinakan oleh Allah, dan manusia juga menghinakan karena Allah buka aibnya. Allah buka dosa-dosanya sehingga mereka menjadi bahan cemoohan oleh orang lain. Agar Allah menutup aib dan dosa kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah di setiap saat kita. Bahkan sampai selesai kita beribadah, tetap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengajarkan Rasulnya, setelah disampaikan tujuan dan cita-cita, tetap perintah adalah bertobat kepada Allah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman. Diberikannya kembali kota Mekah dengan peristiwa Futuh Makkah itu. Lalu Allah perintahkan 3 hal saja kepada Nabi dan orang-orang beriman. Bertasbih, sebutlah nama Allah, pujilah Allah, dan minta ampun kepada Allah. Tidak ada disuruh menyebut usaha keras, perjuangan tidak ada. Karena murni seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Nikmat Allah itu lebih banyak kaum muslimin yang oleh Allah daripada ibadah kita. Bahkan kalau kita kumpulkan ibadah kita,
dari satu sisi, dosa kita dari sisi lain, kemudian kita bandingkan nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada ibadah kita kepada Allah, dan dosa kita bahkan jauh lebih banyak daripada ibadah kita kepada Allah. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap saat kita disuruh oleh Rasulullah untuk bertaubat kepada-Nya. Tadi selesai sholat Isya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bertobat. Selesai sholat langsung bertobat diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita yakin kaum muslimin yang dirahmati Allah, belum ada rasanya ibadah kita yang sempurna. Hati kita entah kemana-mana, pikiran kita entah kemana-mana. Terkadang kita tidak paham dengan bacaan kita. Termasuk pun saya menyampaikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena itu cara kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang banyak itu adalah dengan terus bersyukur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hal ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita berselawat kepada beliau. Kita berdoa semoga syafaat yang disampaikan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam surat Yunus ayat 57, Allah memanggil manusia. Kalau Allah memanggil manusia itu lintas agama, lintas daerah, lintas wilayah. Allah tidak melihat apa keyakinan mereka, tapi dipanggil di dalamnya. Ya ayyuhan nas. Kalau ibadah puasa khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau untuk bertobat dengan taubatan nasuha dipanggil juga orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi di dalam ayat ini dipanggil seluruh manusia. Ada apa dengan panggilan itu? Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah didatangkan kepadamu mau'izah, Al-Quran, mir rabbikum, dari Rabb, wa shifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh, bukan saja obat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau obat belum tentu menyembuhkan, tapi Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan saja warisan untuk orang-orang beriman, tapi Al-Quran diturunkan juga untuk manusia. Ayat inilah yang menjadi landasan oleh seorang neurologis bernama Dr. Al-Qodi, berkebangsaan Suriah, melakukan sebuah penelitian panjang di kliniknya di Florida, Amerika Serikat. Dia mengumpulkan anak-anak muda yang depresi dari berbagai kalangan, dari berbagai agama. Dengan metodenya dia melakukan terapi dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hasil penelitiannya selama 10 tahun menyebutkan, begitu semua manusia apabila diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, terjadi perubahan fisiologis besar-besaran di dalam tubuhnya. Inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu juga diberikan kepada orang beriman, bukan saja untuk penyembuh, tapi untuk petunjuk dan rahmat bagi mereka. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga Rasulullah menyuruh kita untuk selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang-orang yang selalu membacanya di saat-saat kritis dalam kehidupannya dan di hari kiamat itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah mengumpamakan orang-orang yang di kerongkongannya tidak ada bacaan Al-Quran dan tidak ada hafalan Al-Quran sedikit pun, bagaikan rumah tua yang ditakuti oleh orang-orang. Rasulullah sangat memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga ketika akan dikuburkan para syuhada perang Uhud, telah tersusun jenazah-jenazah itu, Rasulullah bertanya kepada kaum muslimin pada waktu itu, siapa di antara mereka yang lebih
banyak hafalan Qurannya, dahulukan penguburan. Bahkan dalam mengangkat gubernur pun Rasulullah selalu bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Quran? Tentulah yang menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW bukan saja menghafal, tetapi mereka mentadabburi isi Al-Quran. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Betapa kita mempunyai pedoman hidup yang lengkap, yang di awal-awal ayat saja Rasulullah telah diingatkan oleh Allah, dan Allah telah memperingatkan kepada kita, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu kita membuka Al-Quran, membaca ibu Al-Quran, membaca pembukaan Al-Quran, di ayat pertama Allah sudah ingatkan, jangan kalian ragu sedikit pun dengan isi Al-Quran ini. Berbeda dengan kitab-kitab ilmiah, dengan buku-buku ilmiah yang para pengarangnya selalu saja memasukkan tulisan penulis yakin dan percaya. Masih banyak masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan buku ini. Kami memohon saran dan kritik. Tetapi Al-Quran di awal-awal sekali Allah sudah ingatkan, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apakah kita masih ragu dengan Al-Quran? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar, yang dengan Al-Quran itu banyak orang-orang yang berfikir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita lihat sejarah ke belakang para nabi dan rasul, Allah turunkan mukjizat kepada para nabi dan rasul adalah untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Dan Allah berikan mukjizat itu sesuai dengan kondisi masyarakatnya pada waktu itu. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa ketika kaumnya sedang mengagung-agungkan para tukang sihir. Sampai di dalam riwayat kita baca, sampai-sampai mereka menyembah tukang sihir itu karena takut mereka itu disihir oleh para tukang sihir yang meminta kepada jin dan iblis. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang bisa mengalahkan ilmu para tukang sihir itu. Dengan izin Allah, Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya, dan atas izin Allah pula lah tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular dan memakan ular-ular tukang sihir itu. Sampai para tukang sihir itu sebagian mengucapkan melihat kenyataan itu, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kaumnya sangat mengagungkan para pentakwil mimpi, sampai mereka mensucikan para pentakwil mimpi. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa mentakwilkan mimpi dengan tepat atas izin Allah dan bimbingan dari Allah. Sampai para pentakwil mimpi itu sujud dia secara fisik kepada Nabi Yusuf dan akhirnya mengucapkan la ilaha illallah Yusuf Rasulullah. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, kaum yang mengagungkan para tabib, para tukang obat, orang-orang yang bisa mengobati penyakit, sampai kaumnya pada waktu itu memuliakan dan mensucikan para tabib itu. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang melebihi ilmu para tabib itu. Sampai atas izin Allah, Nabi Isa bukan saja bisa mengobati orang yang sakit, tetapi mengembalikan sesaat nyawa orang yang telah berpisah dari jasadnya. Sehingga para tabib itu mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sekarang para nabi dan rasul telah tiada, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diagung-agungkan oleh orang sekarang ini adalah logika dan rasional. Dan kemudian telah terbukti bahwa Al-Quran mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah mengalahkan para logika, orang-orang yang mengagungkan logika yang akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Dengan kebenaran Al-Quran, dengan kemampuan dia berpikir, semuanya bisa dijawab oleh Al-Quran. Kita ingat, Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, masuk Islamnya seorang ahli tumbuh-tumbuhan bernama Profesor William Brown, seorang pakar tumbuh-tumbuhan yang mengajar di Carnegie University. Dia melakukan penelitian panjang dengan alat yang bernama oskiloscop. Dia menemukan dengan alatnya itu bahwa tumbuh-tumbuhan mengeluarkan bunyi. Karena apa? Dengan alatnya itu dia bisa menangkap getaran yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan dikeluarkan dengan sinyal di layar komputernya.
Hal itu menarik ketika dia sampaikan kepada para mahasiswanya di Carnegie University. Profesor William Brown mendapat tanggapan biasa saja. Ya biasa, berarti dia makhluk hidup. Semua mengeluarkan getaran. Tetapi yang membuat Profesor William Brown terus menalami penelitiannya sampai dia mengucapkan syahadat di hadapan para mahasiswanya di Carnegie University, ketika alat yang digunakannya itu terus dipasangnya, dan ketika alat itu menangkap suara azan, menghasilkan gelombang yang cukup tinggi sekali dibandingkan dengan suara-suara yang lain yang ditangkap oleh alat itu. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, ini sebuah pertanyaan besar. Mengapa suara lain yang didengar oleh tumbuh-tumbuhan itu dan ditangkap oleh alat yang bernama oscilloscope yang dimiliki oleh William ini menghasilkan gelombang yang biasa saja? Tetapi ketika azan terdengar, ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, menghasilkan gelombang yang cukup tinggi sekali getarannya. Ini yang menjadi pertanyaan baginya. Karena sama-sama bunyi. Ketika dia menyampaikan perkuliahan umum di Inggris pada tahun 1975, fenomena ini dia sampaikan kepada mahasiswanya. Seorang mahasiswa muslim menunjuk dan dia mengatakan, Profesor William, itu adalah tasbih yang semua makhluk di muka bumi ini bertasbih. William Brown heran, what's tasbih? Apa itu tasbih? Apa landasan Anda? Sampai dia mengejar dan sampai dia berdiskusi, sampailah mahasiswa muslim ini membukakan Al-Quran dan menyebutkan ayat di dalam surat Al-Isra bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah dan kalian tidak tahu bahasa tasbih mereka. Dia terus mendalami selama 2 tahun, dia mendalami Al-Quran dan terakhir dia mengucapkan hasil penelitiannya ini dengan kesimpulan tidak ada pilihan bagiku kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika para tukang sihir mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Musa, para pentaklil mimpi mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam, para tabib mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Isa alaihissalam, dan di akhir zaman ini orang mengucapkan syahadat setelah mendalami Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum muslimin berbahagia, apa yang terjadi pada umat Islam sehingga seperti umat Islam itu terkebelakang baik secara ilmu pengetahuan ataupun teknologi? Jawabannya dijawab oleh para ulama adalah karena umat Islam itu sendiri tidak mengimani dan jauh dari ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada keraguan pada diri umat Islam sehingga dia jauhkan dirinya dari Al-Quran. Kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, bukti Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Allah telah memelihara wahyunya ini. Sebab Allah sudah tahu kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu ayat-ayat Al-Quran ini, wahyu Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran itu akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW nanti, Allah sudah tahu akan terjadi penolakan besar-besaran terhadap kaum muslimin di Mekah pada waktu itu. Tetapi Allah pelihara Al-Quran ini sebelum Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah memeliharanya sebelum Al-Quran itu diwahyukan? Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah ingatkan kepada kita, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah turunkan Al-Quran itu kepada masyarakat Arab yang ummi. Para peneliti sejarah mengatakan karakter bangsa Arab itu karakter tertutup. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dilahirkan, pada waktu itu telah berkembang 4 bangsa yang mempunyai peradaban yang luar biasa secara logika dan rasa. Parsia, Romawi, Yunani, dan India. Keempat bangsa ini, waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, telah menghasilkan para pemikir-pemikir besar, para sastrawan-sastrawan hebat. Sebutlah namanya Plato, Socrates, Aristoteles, dan sebagainya itu telah ada, telah lahir, dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran sebelum Nabi Isa lahir. Tetapi Allah utus Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat yang karakter masyarakatnya tertutup, tidak
tidak mau dipengaruhi oleh pemikir-pemikir yang telah maju pada waktu itu. Sehingga mereka dikenal dengan masyarakat jahil, masyarakat yang bodoh. Sebetulnya ini adalah sebuah skenario besar Allah. Kalaulah Nabi Muhammad SAW diturunkan di tanah Parsia, maka bantahan besar-besaran terhadap ayat suci Al-Quran ini mungkin akan diterima oleh orang-orang di sekitar sana, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan dari pemikiran filsafat yang dibawa oleh Socrates, yang dibawa oleh Aristoteles, yang dibawa oleh Plato, yang lahir sebelum Nabi Isa lahir. Itu yang pertama, bukti bahwa Allah telah memelihara wahyunya dan diturunkan kepada masyarakat yang ummi, yaitu orang-orang Arab. Bukti yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW diummikan, pernah tidak pandai menulis dan membaca. Ini pun cara Allah memelihara wahyunya. Kalau Nabi Muhammad SAW dicerdaskan secara intelektual oleh Allah, sebagai simbol dari kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan membaca dan menulis, maka orang-orang yang akan menerima wahyu-wahyu Allah itu akan mengatakan itu adalah hasil pelajaran dari Muhammad, dari orang-orang yang belajar tentang pemikiran Yunani dan Parsi. Itu adalah hasil pemikiran Muhammad yang dia belajar dari orang-orang dari India yang sudah dalam hal rasa dan sastra. Tetapi Allah jadikan nabinya itu ummi, pernah tidak pandai menulis dan membaca. Ini adalah cara Allah memelihara wahyu. Setelah itu, setelah wahyu diturunkan, cara Allah memelihara wahyunya adalah dengan munculnya para penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang meletakkan Al-Quran itu di hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang berpulang kepada kita. Orang mengucapkan syahadat setelah dia berfikir dan mendalami mentadabburi Al-Quran, karena memang Al-Quran itu untuk manusia, sebab Allah memanggil ya ayyuhan nas. Bagaimana kita dengan umat Islam yang sudah sejak dari kecil kita diperkenalkan kepada Al-Quran? Maka belajarlah kita kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana mentadabburi dan bagaimana memperlakukan wahyu-wahyu Allah itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, suatu ketika Rasulullah SAW pada malam hari berjalan sendirian. Tiba-tiba beliau mendengarkan suara bacaan Al-Quran dari sebuah rumah tua. Bacaan itu dibaca oleh seorang wanita. Rasulullah berhenti dalam perjalanannya. Kemudian beliau mendekat ke rumah. Beliau berhenti di depan rumah wanita ini, dan terus beliau mendengarkan bacaan Al-Quran wanita itu. Ayat yang dibaca oleh orang itu adalah hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasihah tasla naran hamimah, sampai akhir ayat. Rasulullah akhirnya duduk dan meletakkan kepalanya ke dinding rumah orang. Beliau menangis, dan setiap ayat itu diucapkan oleh wanita tadi, beliau menjawab dengan jawaban benar. Telah datang berita itu kepada aku. Benar, itu adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada aku. Setiap kali mendengar ayat-ayat tentang neraka, beliau menangis. Dan setiap kali Allah menjanjikan tentang surga, beliau berdoa untuk umatnya. Padahal Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepadanya. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku. Ibnu Mas'ud itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan Al-Quran kepada kita? Bukankah Al-Quran telah diturunkan kepada kita? Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, bacakan kepada ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal. Begitu Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran, panjang sekali. Beliau menangis sampai air mata beliau membasahi jenggot-jenggot beliau, sampai air mata beliau menetes setiap kali mendengar ayat yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud berkaitan dengan neraka. Beliau menangis. Sudahkah kita mentadabburi Al-Quran seperti Rasulullah mentadabburi Al-Quran? Saya sering mengajak Bapak Ibu sama-sama mentadabburi Al-Quran. Kelemahan kita selama ini adalah Al-Quran itu kita anggap suatu hal yang biasa saja. Padahal banyak orang yang bersyahadat setelah mentadabburi Al-Quran. Aswad bin Hudair ketika suatu malam dia berjalan dengan anak-anak, dengan seorang anak. Di tengah malam
Aswad bin Hudair berhenti dan mengambil wudhu. Dia gendong anaknya dan diletakkan di samping. Aswad bin Hudair pada waktu itu sholat malam dan dia membaca ayat Al-Quran dengan keras sekali. Tiba-tiba kudanya yang dipautkannya tidak jauh dari anaknya melompat-lompat seperti ada yang mengganggu. Kemudian tali pautan kuda itu terlepas dan kuda itu lari ke arah anaknya. Melihat kuda itu lari akan menginjak anaknya, dia batalkan sholatnya dan dia selamatkan anaknya. Ketika dia akan menyelamatkan anaknya, Aswad bin Hudair melihat kilatan yang sangat terang sekali di atas pundak kudanya. Pada waktu itu dia melihat begitu jelas. Pada pagi harinya dia langsung menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Apa jawab Rasulullah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wahai Aswad, demi Allah yang jiwaku di tangan, kalau engkau terus membaca ayat Al-Quran yang kau baca di dalam sholatmu itu sampai pagi, orang di sekitar di mana engkau sholat itu akan melihat dengan jelas mereka turun mendoakanmu dan mendengarkan bacaan. Apakah kita yakin dengan hal itu? Bismillah keimanan kita itu. Setiap kali kita membaca Al-Quran, para malaikat yang memikul ars doa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Inilah Al-Quran, warisan untuk orang-orang beriman, dan bukan saja untuk orang-orang beriman, tapi juga untuk sekalian manusia. Bagaimana cara kita mendapatkan inti dari makna Al-Quran itu? Para ulama dan para pakar Al-Quran mengatakan kepada kita, agar kita bisa menghasilkan tadabbur Al-Quran yang bagus, bersihkan akidah kita dari segala macam syirik yang mempersekutukan Allah dan bid'ah. Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Itulah yang harus kita yakini. Ketika baru-baru ini orang sudah mulai melesetkan akidah kita, sehingga ada seorang dosen di perguruan tinggi agama yang menginjak-injak mushaf Al-Quran itu dan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan inilah yang harus kita perbaiki. Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Ulama menyebutkan ada 99 penyakit hati dan Allah juga turunkan 99 obat. Yang ketiga, kuasai bahasa Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, punya tekad yang kuat untuk mentadaburi Al-Quran. Inilah yang harus kita bangun di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayahnya sehingga kita ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Janganlah kalian berdoa, kata Ibnu Mas'ud, minta dicintai oleh Allah, tapi berdoalah kepada Allah. Tumbuh rasa cinta di dalam hatimu untuk mencintai Al-Quran. Karena sejauh mana cintamu kepada Al-Quran, sejauh itu pula lah cinta Allah kepadamu. Banyak di zaman Rasulullah para sahabat-sahabat yang fisiknya cacat, tetapi karena tadabbur Al-Quran yang dimilikinya, dia menjadi kuat sekali. Abdullah bin Umi Maktum, seorang laki-laki buta, yang buta, tetapi karena selalu meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan Al-Quran, tidak pernah beliau meninggalkan sholat berjemaah. Karena Rasulullah mengingatkan, kalau engkau mendengar azan, turun di mana suara azan itu mendengar. Kita ingat juga Ammar bin Jamaah, seorang yang kakinya cacat, tetapi dia terus mentadabbur Al-Quran. Dia mohon kepada Rasulullah untuk diizinkan ikut berperang, berjihad, dan akhirnya dia syahid di medan perang. Kita ingat juga Abu Talha yang lanjut usia karena ketadabburan Al-Quran yang dimiliki. Dia juga minta kepada Rasulullah untuk diizinkan berperang. Padahal orang-orang yang lanjut usia diberikan dispensasi untuk tidak ikut berperang, tapi karena kecintaan kepada Al-Quran telah ada pada hatinya, dia minta kepada Rasulullah. Allah kuatkan fisiknya karena Al-Quran telah di dalamnya. Karena itulah kaum muslimin yang rahmat Allah, saya mengajak diri saya sendiri, Bapak dan Ibu yang hadir sekarang ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran itu, hafal semampu kita, tadabburi, dan buatlah kelompok-kelompok pengajian Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Karena itulah pedoman hidup kita. Al-Quran itu adalah hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Astaghfirullahalazim. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.